Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Materi 4, kelompok 5. Dengan anggota 1. Serina Sera Patricia Tomoka dengan NIM 220241005 dan 2. Sweet Story Josephat Regar dengan NIM 220241171. Saya akan menjelaskan tentang pemodelan dalam MMS, model statik analisis regresi. Ini digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel. Model ini sudah tersedia sebagai program bawaan dalam perangkat lunak pengembangan sistem pendukung keputusan DSS. Model finansial dipakai untuk menghasilkan laporan, masukan, dan proyeksi data keuangan beberapa tahun ke depan. Model ini bersifat semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang dikenal sebagai IFTS. Model optimasi dibuat menggunakan pendekatan linear programming dari manajemen sains untuk membantu dalam pemilihan media. Untuk mengoperasikan model ini, DSS memerlukan antarmuka yang bisa terhubung dengan perangkat lain. Identifikasi masalah dan analisis lingkungan melibatkan pemantauan, pemindaian, dan interpretasi informasi yang sudah dikumpulkan. Penting untuk memahami budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan, termasuk siapa yang membuat keputusan dan tingkat sentralisasi. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama tentang masalah tersebut. Identifikasi variabel mencakup variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel yang tidak dapat dikontrol. Perkiraan forecasting sangat penting karena DSS biasanya dirancang untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Selanjutnya, berbagai jenis model mengacu pada pengelolaan model dalam DSS. Poin pertama, optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Ini menemukan solusi terbaik dari sejumlah alternatif menggunakan tabel keputusan atau pohon keputusan. Dan poin kedua, optimalisasi via pendekatan langkah demi langkah. Ini menemukan solusi terbaik dari banyak alternatif dengan model pemrograman linear atau model jaringan melalui proses bertahap. Dan untuk poin ketiga, optimalisasi via rumusan analitik. Ini menyelesaikan masalah dengan satu langkah menggunakan rumus tertentu, seperti model inventory. Dan untuk yang keempat, simulasi. Menemukan solusi terbaik atau cukup baik melakukan eksperimen di antara berbagai alternatif menggunakan berbagai tipe simulasi. Dan poin yang keenam, heuristik. Menemukan solusi yang mencakup cukup baik dengan aturan-aturan menggunakan pemrograman heuristik atau sistem pakar. Ketujuh, model prediktif. Memprediksi masa depan berdasarkan skenario tertentu dengan model forecasting atau analisis Markov. Dan yang terakhir, model lainnya memisahkan masalah bagaimana jika menggunakan rumus seperti dalam pemodelan keuangan atau antrian. Selanjutnya, model statis dan dinamis.
Untuk analisis statis, model ini menganalisis satu kejadian dalam suatu interval waktu yang dianggap stabil. Contoh, pendapatan tahunan, keputusan buat sendiri atau beli produk. Dan untuk analisis dinamis, model ini mengevaluasi skenario yang berubah seiring waktu dan menunjukkan tren. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun dengan input yang berubah tiap tahun. Selanjutnya, untuk kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan mencakup evaluasi dan perbandingan alternatif, serta memprediksi hasil dari setiap pilihan. Situasi keputusan dibedakan berdasarkan pemahaman pengambilan keputusan tentang hasil yang mungkin terjadi. Pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ketidakpastian, kepastian, dan risiko. Selanjutnya, diagram pengaruh dan contoh diagram pengaruh. Model grafis digunakan untuk mendesain, mengembangkan, dan memahami model, serta formatnya segi 4 untuk variabel keputusan, lingkaran untuk variabel tak terkendali atau lanjutan, oval untuk variabel hasil. Kemudian variabel dihubungkan oleh anak panah untuk menunjukkan arah pengaruh model laba. Laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran. Pendapatan sama dengan unit terjual kali harga. Unit terjual sama dengan 0,5 kali anggaran iklan. Dan pengeluaran sama dengan unit cost kali unit terjual plus biaya tetap. Selanjutnya, analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel digunakan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis, misalnya dalam memaksimalkan hasil investasi setelah satu tahun. Perkiraan ekonomi kuat, obligasi 12%, saham 15%, deposito 6,5%. Ekonomi stagnan, obligasi 6%, saham 3%, deposito 6,5%. Dan ekonomi lemah, obligasi 3%, saham rugi 2%, deposito 6,5%. Selanjutnya, tabel keputusan dan pohon keputusan. Kondisi alami variabel tak terkendali mempengaruhi hasil alternatif investasi. Obligasi 12% adalah kuat, 6% stagnan, dan 3% inflasi. Saham 15%, 3%, dan min 2%. CD 6,5% semua kondisi. Pohon keputusan merupakan alternatif tabel keputusan dengan 2 keuntungan, menggambarkan hubungan masalah secara grafis dan menyederhanakan situasi kompleks seperti investasi jangka panjang. Selanjutnya, optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk menyelesaikan masalah manajerial dengan mengalokasikan sumber daya terbatas, tenaga kerja, modal, mesin, guna mengoptimalkan tujuan. Dengan karakteristik, sumber daya ekonomi terbatas digunakan untuk produksi. Ada beberapa cara penggunaan sumber daya disebut solusi atau program. Setiap aktivitas memberi hasil sesuai tujuan dibatasi oleh batasan atau constraints. Kemudian asumsi. Hasil alokasi dapat dibandingkan dengan satuan yang sama. Hasil dari tiap alokasi berdiri sendiri. Hasil total adalah penjumlahan semua aktivitas. Semua data diketahui dengan pasti. Selanjutnya, linear programming. Blending problem bertujuan meminimalkan biaya pembuatan Katsugon yang membuktikan brilliance. Lebih dari 300 derajat dan Hue lebih dari 250 derajat. Alpha dan beta berkontribusi pada brilliance masing-masing meningkatkan 1 derajat per ons. Alpha juga meningkatkan Hue 3 derajat per ons. Biaya alpha 45 sen per ons dan beta 12 sen per ons. Tujuan meminimalkan biaya dengan rumus 45 kali 1 plus 12
kali 2 di mana X1 dan X2 adalah jumlah alfa dan beta. Constraint brilliance minimal 300 derajat dan Hu minimal 250 derajat yang hanya dipengaruhi oleh alfa. Selanjutnya perumusan umum dan istilah. Setiap linear programming terdiri dari decision variable. Variabel yang dicari nilainya biasanya X1 dan X2 dan lain-lain. Objective function, fungsi linear yang menghubungkan variabel keputusan dengan satu tujuan yang ingin dicapai maksimal atau minimal. Jika ada banyak tujuan, pilih yang utama atau masukkan yang lain sebagai batasan. Kemudian optimasi, mencari nilai maksimal atau minimal fungsi tujuan berdasarkan batasan. Koefisien objective function menunjukkan perubahan nilai fungsi tujuan dengan satu unit dari variabel. Constraints, batasan dinyatakan dalam ketidaksamaan atau persamaan. Koefisien input-output, tingkat penggunaan resource pada batasan. Capacity, batas atas atau bawah ketersediaan resource. Selanjutnya simulasi. Simulasi dalam MSS digunakan untuk melakukan percobaan pada model manajemen, menirukan kenyataan secara sederhana. Ini bersifat deskriptif yang membantu menjelaskan sistem tanpa mencari solusi optimal otomatis. Simulasi digunakan saat masalah terlalu kompleks untuk teknik optimasi. Keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya, mudah diterapkan, memungkinkan uji coba berbagai skenario dan menyertakan kompleksitas nyata, dan membantu manajer mengidentifikasi variabel penting dan memilih alternatif terbaik. Kelemahannya, tidak menjamin solusi optimal, memakan waktu dan biaya, serta solusi tidak dapat dipakai untuk masalah lain. Kemudian metodologi simulasi meliputi definisi masalah, membangun, menguji, dan mengimplementasikan model. Tipe simulasi. Simulasi probabilistik melibatkan variabel acak, menggunakan distribusi diskrit, kejadian terbatas, atau kontinu, kejadian tak terbatas seperti distribusi normal. Simulasi bergantung waktu membutuhkan pengetahuan presisi tentang kejadian, sedangkan yang tidak bergantung waktu tidak memerlukan detail kejadian. Simulasi visual menampilkan hasil grafis terkomputerisasi. Percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Proses simulasi atau termasuk Monte Carlo mencangkup 1. Tentukan ukuran kinerja. 2. Gambarkan sistem dan distribusi probabilitas. 3. Bangun distribusi kumulatif. 4. Tentukan bilangan acak. 5. Ambil sampel acak dan catatan kinerja. 6. Ulangi hingga hasil stabil. 7. Bandingkan alternatif. Selanjutnya, heuristik. Pendekatan heuristik menawarkan solusi yang cukup baik untuk masalah kompleks, biasanya mendekati solusi optimal 90-99,99%. Proses heuristik mencangkup klarifikasi struktur masalah, analisis elemen masalah, aturan seleksi elemen untuk strategi pencarian yang efisien, mengecek kelayakan solusi di tiap tahap. Heuristik digunakan saat data tidak pasti, optimasi terlalu sederhana, lambat, atau tidak tersedia, meningkatkan efisiensi solusi. Keunggulannya mudah dipahami, hemat waktu, dan sering menghasilkan beberapa solusi yang diterima. Namun, heuristik bisa gagal mengantisipasi konsekuensi lanjut atau menemukan solusi global terbaik. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Model berperan penting dalam DSS dan bisa berupa statis atau dinamis. Analisis dapat dilakukan pada kondisi certainty, risk, atau uncertainty. Linear programming. Tools dasar dalam program matematis untuk alokasi optimal sumber daya dengan constraints. Simulasi digunakan untuk eksperimen dalam DSS, terutama untuk situasi kompleks yang tidak bisa dioptimalkan secara tradisional,
tanpa jaminan solusi optimal. Dan program pemrograman heuristik menyelesaikan masalah dengan rule of thumb, memberikan solusi praktis tanpa optimasi matematis. Terima kasih.